Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir untuk sama-sama kita melanjutkan pengajian yang biasa kita adakan di setiap malam Rabu, yang sempat diistirahatkan selama pelaksanaan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Malam ini dan sebagaimana yang telah disampaikan pada malam Jumat yang lalu bahwa kita ingin segera melanjutkan kembali pengajian kita di masjid ini. Malam ini sebagai malam pertama untuk pengajian malam Rabu. Sebelumnya mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon mudah-mudahan segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginan yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga munajat kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga kita, menjaga anak istri kita, keluarga kita semuanya dari segala musibah, dari segala penyakit, dari segala virus corona yang masih mewabah di negara kita ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa lan yadhiqa Rasulullah jahuka bi idil karimu tajanna bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftaul Khair, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Dimyati Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kita terakhir ya, dalam beberapa pertemuan yang lalu ya, kita membahas tentang ar-raja ya. Ar-raja itu adalah pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang baik untuk kita ya, untuk kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya kebaikan-kebaikan ataupun kebahagiaan ya, nantinya di akhirat ya, bukan hanya di dunia ini tapi di akhirat. Jadi lebih ya, ditekankan raja dan harapan kita itu adalah ya, kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan kebahagiaan di kehidupan akhirat kita nanti, yang tentunya ya, puncak dari itu ya, Allah memasukkan kita ke dalam surganya ya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Tujuan kita atau harapan ya, tertinggi kita itu adalah ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia ini yang sementara ya, kita nggak lama di dunia ya, semuanya akan berakhir ya, sepanjang-panjangnya umur manusia pasti akan berakhir ya. Tapi kalau sekarang ini ya, dalam di masa umat Rasulullah SAW ya, umur manusia itu jarang yang sampai 100 tahun ya. Kalau umat-umat terdahulu mungkin banyak yang Allah kasih umur sampai 100-an lebih ya. Bahkan pada zaman Nabi Nuh ya, Nabi Nuh dalam Al-Qur'an disebutkan itu 950 tahun ya, 1000 kurang 50 ya. Kalau umat Nabi Muhammad SAW itu enggak panjang ya, karena Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan ya, bahwa umatnya itu ya, umurnya antara 60 sampai 70 ya. Sedikit yang lebih dari 70 itu sedikit ya. Bahkan kurang dari itu pun banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidup di dunia ini pendek ya, singkat ya. Yang lama itu adalah kehidupan di akhirat nanti ya. Kita akan hidup selamanya di akhirat ya. Kalau yang nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya itu pula dia akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi naudzubillah ya, kalau masuk dalam golongan orang yang dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya dia pun akan lama ya tinggal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Beberapa paragraf ya, sebelum akhir dari pembahasan ar-raja ini ya, saya rasa sudah disampaikan, cuma mungkin untuk mengingat saja. Kita baca kembali beberapa paragraf. Wa amma istiqra'ul ayat wal akhbar famin dzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala. Ini ayat-ayat membicara tentang raja, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya, atau memerintahkan kepada kita untuk terus berharap mendapatkan hal-hal yang baik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hal-hal yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan atau kesalahan-kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang baik. Ya, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang baik. Ya, bagaimana kalau kita mempunyai kesalahan atau kita mempunyai dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala enggak mengampuni? Nauzubillah. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa sebesar apapun kesalahan yang kita punya, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hambanya itu, jika hambanya itu benar-benar bertekad untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni segala dosa yang diperbuat oleh hamba-hambanya
Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunub jami'a." Ya. Katakanlah, katakan ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku ya, yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas, ya. Asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berputus asa ya, artinya putus asa dari rahmat Allah itu menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan perbuatan kesalahan atau melakukan perbuatan dosa yang banyak, Allah enggak ngampuni. Enggak. Ya. Enggak, tetap walaupun sebanyak apapun kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan, kalau memang ya, hambanya itu benar-benar ya, bertekad, ya, ada azm, ya, azm itu tekad ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tobat itu kan menyesali perbuatannya. Ya. Tobat itu bukan hanya sekedar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan, ya. Tapi dalam tekad dalam taubat itu ada tekad dalam hati, ya, bahwa dia itu menyesali perbuatannya, ya, dan ada tekad dalam hatinya bahwa dia tidak lagi mengulangi perbuatan atau kesalahan tersebut, ya. Dosa tersebut enggak diulangi lagi, ya. Kalau minta ampunnya atau taubatnya itu hanya sekedar taubat, kemudian nanti ya, padahal dalam hatinya masih berkeinginan untuk melakukan dosa tersebut, nah itu ya belum masuk dalam taubatan nasuha, ya, belum akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat yang seperti ini ya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena taubatnya itu hanya untuk bermain-main saja. Ya, mungkin dengan harapan untuk bisa dilihat orang bahwa dia telah berbuat taubat atau telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin secara zahir kita manusia bisa saja menilai orang tersebut bertobat, tapi kalau hati orang tersebut, ya, hatinya belum ada tekad untuk meninggalkan perbuatan ataupun dosa tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau untuk mengampuni taubat tersebut atau tidak mau mengampuni orang tersebut. Allah Maha tahu. Ya, kita manusia mungkin hanya bisa menilai secara zahir. Tapi Allah Subhanahu wa taala yatawallas sarair. Orang yang tahu hati kita ini, apa yang terdetik dalam hati kita itu Allah tahu. Ya, Allah tahu. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, kita niat saja, ya, kita niat dalam hati, ya, ada keinginan untuk melakukan kebaikan, ya, untuk melakukan kebaikan. Cuman ya, pada saatnya kebaikan yang kita niatkan untuk kita lakukan tidak terlaksana, ya, tidak terlaksana. Tapi kalau ada niat, ya, dari awal itu ingin melakukan kebaikan tersebut, walaupun pada saatnya tidak terlaksana, oleh karena sebab sesuatu, Allah tahu tentang niat tersebut, ya, dan Allah akan memberikan ganjaran seperti dia melakukan perbuatannya tersebut. Niatul mukmin ka'amalih, niat seorang mukmin itu seperti dia melakukan. Kalau dia udah niat, ya, untuk melakukan kebaikan, kemudian pada saatnya kebaikan yang dia niatkan itu tidak terlaksana oleh karena sebab sesuatu, ya, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan ganjaran pahalanya. Ya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan, ya, tentang niat tersebut. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa janganlah kita berputus asa pada saat kita melakukan kesalahan, pada saat kita melakukan dosa sebesar apapun, ya, dosa yang kita lakukan. Kalau kita benar-benar bertekad untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar
niat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya ataupun taubatan nasuha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa semuanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya. Wa qala ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa para malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat ini makhluk yang Allah ciptakan beda dengan manusia. Ya. Malaikat ini Allah ciptakan makhluk yang pada diri mereka itu yang ada hanya taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia. Ya. Manusia ini ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena manusia punya pilihan. Ya. Manusia itu punya pilihan, ada iradahnya, ada kehendaknya. Dia boleh atau bukan boleh. Artinya dia bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun bisa beriman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini manusia. Makanya ujian dalam kehidupan ini yang ada pada manusia. Para malaikat nggak ada. Malaikat memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang kerjaannya bertasbih. Berapa jumlahnya? Kita nggak tahu. Mungkin jutaan, mungkin miliaran, kita nggak tahu. Yang tugasnya bertasbih, ada yang tugasnya tahlil, ada yang isinya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebutkan wa yahmilu arsya rabbik, memanggul, mengangkat atau menopang arsy Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya kita tahu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, bahwa para malaikat itu senantiasa bertasbih, memuji Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yastaghfiruna liman fil ard. Kalimat yang kedua dalam ayat ini adalah wa yastaghfiruna liman fil ard. Pada hakikatnya orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang mukmin itu mendapat limpahan magfirah, limpahan magfirah yang dimohonkan oleh para malaikat buat penduduk bumi. Penduduk buminya ini siapa? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kafir enggak mendapatkan istighfar dari para malaikat. Yang didapatkan seperti yang disebutkan oleh para ulama tafsir itu bahwa yastaghfiruna liman fil ard. Siapa mereka yang mendapatkan limpahan magfirah dari para malaikat itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang mukmin. Senantiasa kita didoain oleh para malaikat. Makanya nilai keimanan itu, nilai hidayah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Sangat besar. Makanya perlu harus dijaga iman ini. Bagaimana kita lihat dalam sejarah upaya Rasulullah SAW supaya pamannya Abu Thalib, dalam sejarah disebutkan bahwa sampai kesempatan terakhir, Rasulullah SAW berupaya minta supaya Abu Thalib itu mengucapkan syahadah, syahadah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dalam sejarah sebutkan tidak terlaksana, tidak tersampaikan. Dalam Al-Quran disebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha.
Nah, kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala atas iman kita ini, maka iman ini harus terus dijaga. Harus terus dijaga, harus terus dipupuk. Bagaimana caranya? Caranya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memupuk iman kita, kalau kita ingin memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan ketaatan kepada Allah, ya susah. Susah. Pastinya nanti keimanan ini akan luntur. Pastinya keimanan ini nanti bisa jadi akan hilang. Bisa jadi akan hilang. Tapi kalau senantiasa kita pupuk dengan keimanan, dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah iman dan hidayah tersebut akan terus terjaga dalam diri kita. Makanya dalam salat pun kita senantiasa berdoa dalam surat wa ta'ala. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah hidayah ataupun iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagai makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa bertasbih, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar mereka ini ditujukan untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di atas bumi, khususnya yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara ta'ala annahu a'adda an-nar li'a'daihi wa inna ma khawwafa biha awliya'ah. Faqala lahum min fawqihim dhulal minan nar wa min tahtihim dhulalun dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ayat ini menjelaskan bahwa para aulia, orang-orang yang dekat, para waliullah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau mendengar ayat-ayat yang bercerita tentang pedihnya siksa neraka itu, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah pun para sahabat, bagaimana Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib itu kalau mendengar ayat Al-Quran yang bercerita tentang surga, dia menghayati sekali. Kalau ayat itu bercerita tentang keindahan surga ataupun nikmatnya kehidupan surga ataupun nikmatnya dengan banyaknya buah-buahan yang ada di surga itu, dia membayangkan bagaimana seakan-akan dia bisa memetik buah tersebut. Menghayati sekali ayat-ayat tentang kenikmatan kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dia mendengar ayat-ayat yang bercerita tentang pedihnya siksa api neraka itu, dia takut, dia gemeteran. Bahkan ada kisah ketika Ali habis berwudu, kemudian dia merasa gemetaran. Merasa gemetar, sangat takut sekali. Ketika ditanya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Apa jawabannya? Saya takut karena yang saya hadapi ini adalah Zat yang maha agung. Itu. Beliau itu sangat menghayati segala apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan lahum min fawqihim dhulal. Ayat ini bercerita tentang bagaimana pedihnya siksa api neraka. Lahum artinya orang-orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, min fawqihim dhulal, minan nar, di atas mereka itu api neraka.
Artinya karena memang dia dijeblosin ke dalam kobaran api neraka, atasnya api, bawahnya api. Ya. Wa min tahtihim dulal. Artinya dulal di sini maksudnya adalah ya, api neraka. Ya, api yang berkobar-kobar. Ya. Dzalika yukhawwifullahu biha ibadah. Ya, tentunya cerita itu adalah untuk supaya hamba-hambanya ini takut atas atau terhadap siksanya api atau pedihnya siksa api neraka. Ya. Kalau kita takut dari siksanya api neraka, ya mestinya harus kita hindari, ya, harus kita jauhi. Ya. Menjauhi siksa api neraka itu adalah dengan kita taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan seorang hamba itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat lain, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada api neraka yang disiapkan, ya, yang telah disiapkan uiddat lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kafir, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan bahwa nilai iman seseorang itu sangat berharga sekali, ya, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dengan ya, keimanan itu, ya, tentunya ya, kita tidak akan lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keimanan itu kita akan senantiasa mendapat istighfar dari para malaikat yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk bumi ini. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian, ya, kepada api neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Ya. Wa qala ta'ala wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala dzulmihim. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengampuni, ya, manusia atas kezaliman mereka. Artinya atas dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, zulum. Ya. Zulum ini ya, perbuatan zalim, perbuatan dosa zalim. Bisa jadi ini zalim terhadap ya, sama manusia, ataupun zalim terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala, wa inna rabbaka ladzu maghfirah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya, memiliki ampunan untuk manusia yang melakukan perbuatan zalim atas kezaliman mereka. Wa minal akhbar, ya, Marawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna iblisa qala li rabbih azza wa jalla bi'izzatika wa jalalika la abrahu aghwi bani adam ma damatil arwahu fihim faqala Allahu azza wa jalla fa bi'izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa iblis, ya, iblis ketika, ya, di awal, ya, ini kisahnya kisah awal, ya, jadi iblis durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud tahiyah kepada Adam alaihi salam. Ya. Awal kisahnya seperti yang dikisahkan dalam Al-Qur'an adalah ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada para malaikat, ya, termasuk iblis, ya. Iblis di situ untuk melakukan sujud tahiyah kepada Adam, ya, tapi iblis aba wastakbar, ya, dia menolak, ya, dan dia merasa sombong, ya, menyombongkan dirinya, aba wastakbar.
ya, karena dia menganggap bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, sementara Adam itu diciptakan dari tanah, dan dia tidak mau hormat kepada makhluk yang diciptakan lebih rendah dalam pandangan iblis, menganggap bahwa ciptaan manusia dari tanah itu lebih rendah ketimbang penciptaannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, ya. Kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya, ya. Nah, setelah itu, ya, iblis, ya, dinyatakan, ya, telah ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah laknat, ya. Allah laknat. Ketika Allah laknat iblis itu, dia minta supaya anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta supaya umurnya itu ditangguhkan sampai hari kiamat nanti. Dan permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pernyataan iblis yang kedua di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah, dia bertekad akan menggoda Adam dan anak keturunannya, Adam dan keturunannya, selama roh masih ada pada mereka. Artinya selama manusia ini hidup masih ada, dari Adam sampai nanti hari kiamat, maka di situ iblis bertekad untuk menggoda anak keturunan Adam. Jadi dari Adam sampai anak keturunannya nanti sampai hari kiamat itu, pastinya tidak akan lepas dari godaan iblis, yang memang sudah bertekad kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menggodanya. La abrahu agwi bi bani Adam ma damatil arwahu fihim. Jadi mereka atau iblis dan keturunannya ini akan bertekad untuk menggoda atau menjerumuskan keturunan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala menjawab tekadnya iblis, yang ingin menjerumuskan anak Adam? Fabi izzati wa jalali, demi keagunganku, la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Boleh saja, kata Allah Subhanahu wa taala, boleh saja kamu bertekad mengganggu atau menjerumuskan anak Adam selama mereka masih hidup di atas bumi ini, tapi demi keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku pasti akan mengampuni kesalahan mereka, aku pasti akan mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka masih mau beristighfar kepadaku. Kuncinya itu, kuncinya itu. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah pasti akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, madamu mastaghfaruni, selama mereka masih beristighfar kepadaku. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, kalau kita melakukan perbuatan dosa, itu adalah bujuk rayu iblis. Itu adalah bujuk rayu iblis. Kemudian setelah kita melakukan dosa, setelah kita melakukan kesalahan, kita diam aja. Kita diam aja. Ya kalau begitu ya nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang menjadi masalah, orang sudah melakukan dosa, tapi tidak mau beristighfar, tidak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah dijerumuskan oleh iblis, tapi terus nggak bisa kembali. Sudah dijerumusin, nggak pernah bisa kembali. Kenapa? Karena rayuannya itu terus. Orang kalau sudah melakukan dosa, iblis akan terus membujuknya, enggak usah pakai istighfar sekarang, nanti aja. Enggak usah pakai taubat sekarang, nanti aja.
Ya, umur kamu masih muda, ya, masih panjang. Ya, nanti aja kalau udah tua. Ya, siapa yang tahu kalau umur kita bakal sampai tua? Kita nggak tahu. Ya. Apalagi sekarang, zaman sekarang yang kena COVID itu kan nggak semuanya yang tua, yang muda banyak juga. Ya. Bahkan ya, orang yang tahu kesehatan aja ada yang kena COVID. Ya. Para dokter ya, banyak yang kena, ya, ya, kita nggak tahu, mungkin ya, matinya itu dalam hadis sebutkan ta'addalal asbab wal mautu wahid. Sebab musabab orang meninggal itu banyak. Ya, ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal karena ya, asbabnya bermacam-macam. Ya, asbabnya bermacam-macam. Ada yang nggak pakai sebab, artinya mungkin dalam pandangan kita nggak pakai sebab. Orangnya sehat apa nggak tahu, ya, tahu-tahu meninggal. Ya, ada. Ya, itu namanya asbabnya. Ya, sakit, ya, kecelakaan dan lain sebagainya, itu semuanya adalah asbab, sebab-sebabnya. Wal mautu wahid. Yang namanya mati itu ya satu. Ya. Dia mau sebab karena sakit, dia mau sebab karena kecelakaan, atau tidak ada sebab musabab apapun, ya. Wal mautu wahid. Yang namanya mati itu wahid, satu. Ya, yaitu ya, berpisahnya kita dengan ruh. Ya. Pada saat itu kita sudah tidak bisa lagi untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Ya. Kalau kita terlambat, ya, untuk beristighfar, kalau kita terlambat untuk taubat dari perbuatan dosa, maka ya, amat sangat merugi, ya, amat sangat merugi, karena kehidupan yang singkat ini harus kita tebus, ya, dengan kesengsaraan yang panjang nanti di kehidupan akhirat. Ya. Ya. Kita melakukan dosa, kita melakukan ya, perbuatan dosa di dunia ini kan nggak panjang, ya, karena ya singkatnya hidup kita, ya, singkatnya umur kita dalam kehidupan di dunia ini, ya. Tapi akibatnya, ya, pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan akhirat itu akan panjang, ya, akan panjang, ya, sepanjang kehidupan akhirat. Naudzubillah. Ya, makanya yang kita harapkan roja dari kita itu adalah, ya, kita mendapatkan, ya, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita dijaga, hidayah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita berharap, ya, pada saat akhir dari kehidupan kita di dunia ini, kita akhiri dengan husnul khotimah. Itu menjadi roja, itu yang menjadi harapan seorang mukmin. Ya, kalau kita akhiri kehidupan kita dengan husnul khotimah, insya Allah di alam akhirat nanti, ya, tentunya yang akan kita dapatkan adalah sa'adah, kenikmatan, kebahagiaan. Ya. Udah azan ya? Ya. Ya. Ini untuk pembukaan, ya, beberapa poin dari pembahasan ar-roja, ya. Tentunya nanti kita akan masuk kepada bagian kedua dari pembahasan ini adalah al-khauf, ya. Karena judulnya itu ar-roja wal khauf. Roja itu adalah pengharapan, kemudian khauf itu adalah rasa takut, ya, takut dari azab Allah Subhanahu Wa Taala, takut dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah, ya, perasaan takut kita, ya, dalam pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini. Kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita
panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat afiat dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita dan hajat kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واعف عنا يا الله واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.